Halo, perkenalkan nama saya Eiffel Hartutama-Sitorus dengan NPM 2206062301. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar permesinan kapal yang telah saya buat, yaitu tentang pemilihan bearing. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu sistem propulsi kapal. Jadi, sistem propulsi kapal ini adalah sistem yang bertanggung jawab untuk menggerakkan kapal melalui air, dan sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada prime mover, ada sistem transmisi, dan juga baling-baling atau propulsor. Nah, sedangkan sistem transmisi kapal berfungsi untuk meneruskan tenaga dari penggerak utama ke baling-baling. Selanjutnya, di transmisi kapal ini tuh urutannya ada engine, lalu nanti disalurkan ke shaft, lalu ke gearbox, dan juga ke bearing. Berikut adalah principal dimension dari kapal saya dengan kapal tugboat. Ini ada beberapa spesifikasinya, lalu melalui perhitungan awal untuk mencari mesin dengan menggunakan LPP, speednya, FN, displacement, AC, dan menghasilkan output SHP dan juga BHP. Lalu ini ada engine estimation, di mana proses memperkirakan kinerja mesin penggerak utama kapal. Dan hal ini tuh cukup penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa mesin mampu memberikan tenaga yang cukup untuk menggerakkan kapal sesuai dengan kebutuhan. Ini melalui beberapa perhitungan dan akhirnya saya memilih the Wärtsilä 14 high speed engine. Dia tuh available di 12 dan 16 cylinder configuration. Oke, selanjutnya ke perhitungan reduction gear. Reduction gear itu adalah gearbox yang digunakan untuk menurunkan kecepatan putaran poros baling-baling dari kecepatan putaran poros mesin penggerak utama. Hal ini dilakukan karena baling-baling itu umumnya beroperasi pada kecepatan putaran yang lebih rendah daripada mesin penggerak utamanya. Nah, perhitungan reduction gear ini melibatkan beberapa faktor seperti rasio gigi, torsi, dan juga daya. Nah, rasio gigi ini adalah perbandingan antara kecepatan putaran poros mesin penggerak utama dan kecepatan putaran poros baling-baling. Lalu torsi ini adalah gaya putar yang dihasilkan oleh mesin penggerak utama, dan daya adalah laju energi yang dihasilkan oleh mesin penggerak utama. Dan di sini saya menggunakan tipe gearnya itu yang spur gear dengan spesifikasi gear rasionya 5:1, dan L-nya atau jarak antar center pressure-nya itu jarak antara senternya itu 400 mm. Dan untuk pressure angernya saya mengasumsikan 20 derajat dan menggunakan AW 1 modul. Lalu melalui perhitungan TP sama dengan 2AW per G, akar dari 1 tambah 1/G dalam kurung 1/G tambah 2 sin kuadrat theta minus 1, dimana TP-nya di sini 9,92 dan jumlah gigi di gearnya melalui perhitungan menghasilkan 50. Selanjutnya, untuk mencari pitch circle diameter, menggunakan rumus L sama dengan DG per 2 ditambah DP per 2 menghasilkan hasil yaitu DP 72,72 mm. Lalu selanjutnya untuk mencari pitch diameter gearnya ini mendapatkan DG-nya yaitu 1236,3 mm. Dan untuk jumlah giginya berdasarkan nilai standar dari modul menggunakan rumus M sama dengan DP per TP dan menghasilkan hasil 7,27 mm. Dan melalui perhitungan ini untuk mendapatkan diameter roda gigi di mana DG sama dengan M kali TG per Pi dan menghasilkan DG-nya adalah 39,34 mm. Lalu setelah perhitungan ini kita mendapatkan DP dan juga efisiensi gearbox, di mana efisiensinya dengan menggunakan power output dibagi power input dan menghasilkan efisiensinya 0,77 atau 77%. Selanjutnya ada perhitungan shaft. Jadi perhitungan shaft ini adalah poros yang meneruskan torsi dari reduction gear ke si baling-baling. Nah, perhitungan shaft ini melibatkan beberapa faktor seperti torsi dan juga tekanan. Nah, jadi yang pertama kita memilih materialnya itu yang mild steel dengan spesifikasi allowable shear stress dengan besarannya 99 MPa. Dan di sini kita mengasumsikan sesuai dengan data kapal saya juga, di mana RPM yang saya gunakan adalah 1500 RPM sesuai dengan mesin yang saya gunakan tadi, dengan powernya itu 816,429 kW atau SHP-nya, dan diameter gearnya saya asumsikan 450 mm atau 45 meter, pressure angernya 20 derajat, dan jarak antar bearingnya itu 4 meter. Selanjutnya kita menghitung torsi yang ditransmisikan pada shaft, di mana rumusnya adalah P kali 60
per 2pi kali N. Dan kita masukkan saja data-data dari asumsi yang tadi kita sudah sebutkan ke dalam perhitungan rumus sehingga menghasilkan torsinya adalah 5,2 Nm. Lalu selanjutnya mencari tensional force pada gearnya atau FT dan menghasilkan hasil 0,23 Newton. Dan untuk normal load pada gearnya kita gunakan rumus W sama dengan FT per cos A dan menghasilkan 0,25 Newton. Dan selanjutnya kita juga perlu menghitung bending moment maksimal yang akan diterima oleh si shaft-nya, yaitu dengan W kali L dibagi 4 dan menghasilkan hasil 0,2 Nm. Lalu kita juga menghitung equivalent twisting moment-nya atau TE dengan rumus berikut dan menghasilkan hasil 5,2. Dan pada akhirnya kita menemukan diameter shaft-nya dengan rumus-rumus tadi dan menghasilkan diameternya adalah 0,58 mm. Dan berikut adalah tabel Excel di mana mencakup iterasi diameter, area, massa, berat, bending moment, equivalent twist moment, diameter sebenarnya dan juga errornya. Dan di sini tuh menunjukkan hasil perhitungan yang benar-benar paling maksimal dan yang paling direkomendasikan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan diameter shaft sebesar 0,035 meter atau 35 mm dan volume shaft sebesar 0,007693 mm pangkat 3 dengan error sebesar paling kecil yang saya temukan adalah 0,001%. Selanjutnya ada perhitungan bearing. Jadi bearing ini adalah bantalan yang digunakan untuk menopang si shaft dan juga memungkinkan shaft berputar dengan bebas. Dan perhitungan bearing ini tuh meliputi beberapa faktor seperti beban. Jadi beban yang bekerja pada bearing seperti berat shaftnya atau beban dari gearnya. Lalu kita juga ada faktor dari kecepatannya, yaitu kecepatan putaran si shaftnya dan juga umur bearing yang diinginkan. Dan di sini perhitungannya kita menggunakan asumsi untuk loadnya atau beratnya saya menggunakan 150.000 Newton dan untuk jarak propellernya itu 2 meter untuk kapal tugboat. Dan melalui perhitungan beban bearing di mana sigma MA sama dengan 0, lalu kita menemukan BY-nya tinggal mengalihkan si loadnya dan juga jarak propellernya menghasilkan 300.000 Newton dan kita konversikan ke dalam bentuk LBS sehingga menghasilkan 167.442,7 dan ini untuk skemanya di mana ini ada propeller dan untuk jarak 2 meter dan bearingnya bakal dipasang di sini. Oke, selanjutnya untuk pemilihan bearing, jadi berdasarkan perhitungan kita di atas yang menghasilkan dalam bentuk konversi LBS tadi dan pencarian katalog, saya menggunakan bearing KSE ABT dengan spesifikasi bore size code-nya itu 32 dengan diameter dalamnya 1,625 inci dan diameter luarnya 3,5 inci, lalu lebarnya 1,875 inci dan bearing ini memiliki beban dinamis sebesar 78.400 lbs dan beban statisnya sebesar 172.600 lbs. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.